Pemirsa, Khilafatul Muslimin masih terus menjadi sorotan publik. Hingga kini polisi terus melakukan penyidikan berkaitan dengan aliran dana, kartu tanda anggota yang dimiliki oleh seluruh pengikutnya hingga penutupan sekolah di seluruh Indonesia. Lantas seperti apa update dari penyelidikan polisi? Bersama saya Tiara Hara, pemirsa, kita ikuti penelusuran tim fakta. Kericuhan ini baru saja terjadi antara pihak kepolisian dan Khilafatul Muslimin. Ini sebetulnya pemicunya apa belum dapat diketahui ya pemirsa ya. Sehingga beberapa pihak yang tadi sempat terlibat dalam kericuhan ini sedang dibawa oleh pihak kepolisian. Dimintai keterangannya sebetulnya pemicu dari kericuhan ini apa, siapa yang menjadi provokator atas kejadian ini masih didalami. Saat ini mobil polisi sedang membawa beberapa pihak termasuk beberapa orang dari Khilafatul Muslimin. Kericuhan ini memang terjadi pasca pihak kepolisian ini menggeledah kantor pusat dari Khilafatul Muslimin yang berlokasi di wilayah Lampung. Kita akan coba langsung ke sana karena saya masih mendengar suara kericuhan di sana, pemirsa. Stop, Budi. Sini, semua, bro. Merci. Oke. Dari dipukul Pak itu. Pastikan tidak ada. Tadi dipukul. Tidak ada. Kalau nanti ada dipukul silakan dituntut. Inilah Abdul Aziz. Abdul Aziz adalah orang yang bisa dikatakan sebagai tangan kanan Abdul Qadir Hasan Baraja. Diduga dirinya sangat mengetahui setiap kegiatan yang berada di kantor pusat Khilafatul Muslimin. Dan patut diduga juga jika dirinya sangat mengetahui soal aliran dana yang jumlahnya miliaran rupiah yang berada di dalam lemari besi ruangan sang pimpinan.
dan ini adalah Imron Baraja. Keduanya diduga merupakan orang yang sangat penting yang berada di dalam lingkaran organisasi Khilafatul Muslimin. Kini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Aziz yang kala itu menceritakan tentang isi brankas yang ada di ruangan ini hanya berisi dokumen penting dan sejumlah uang operasional. Oh, kalau di sini pembagian uang, ada uang pendidikan, ada uang wakaf, maka dimasukkan ke brankas. Ya, seperti itu nantinya. Uang infak dimasukkan ke dalam brankas. Nanti penggunaannya untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan di dalam Kolipan. Untuk berjalannya roda sistem ini akan membutuhkan dana. Nah, dana itu dibutuhkan. Kemarin disita juga di dalam itu? Oh tidak, bapak-bapak aparat tidak menanyakan ini. Dan kebetulan ini hanya Holipa yang tahu. Ya berhubung Holipanya tidak ada bersama kita, ya seperti itu. Jadi kalau yang Mas Abdul Aziz lihat waktu bapak-bapak polisi itu masuk di sini, apa aja Mas yang diambil dari bagian-bagian mana aja yang diambil? Oh, yang diambil ada catatan-catatan yang diambil di sini. Yang pas waktu dicek yang buku buku daftar hutang, saya bilang tolong jadi ganggu itu Holipa detail kalau soal hutang, karena ada yang pribadi-pribadi yang berhutang ke Holipa, itu ada catatannya di situ. Setelah digeledah di hari berikutnya, ternyata di dalam brankas tersimpan dana yang jumlahnya miliaran rupiah yang pada hari itu langsung diamankan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Penyidik mencurigai adanya aliran dana yang masuk dalam jumlah miliaran rupiah ke kantor ini. Diduga barang bukti yang diamankan ini berisikan uang dalam jumlah miliaran rupiah. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus menyelidiki sumber aliran dana tersebut. Kejahatan ini sering disebut dengan hidden crime atau invisible crime. Kejahatan yang bergerak di bawah bayangan dan kegelapan. Berada di sudut gelap sisi kehidupan dengan berlindung dan berbaur dalam praktik-praktik sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan kemasyarakatan. Nah, ini adalah pelanggaran hukum, maka dari itu harus dilakukan penegakan hukum. Kami semua sepakat bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, ormas manapun yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran hukum yang dilakukan adalah termasuk dalam kategori kejahatan yang melawan ideologi negara, kami akan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan. Pasca tertangkapnya pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Hasan Baraja, dan sejumlah orang penting lainnya pada tanggal 7 dan 11 Juni 2022 di Lampung, polisi di sejumlah daerah langsung mengambil tindakan tegas. Di Solo, polisi mendatangi salah satu rumah warga yang diduga dijadikan sebagai kantor Khilafatul Muslimin yang berada di daerah Karangasem, Laweyan, Surakarta. Di sini polisi langsung mencopot sebuah papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin. Di Bengkulu, hal serupa pun terjadi. Semua papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin tak luput dari pencopotan pihak aparat kepolisian daerah setempat. Di wilayah Jawa Barat, polisi Karawang dalam upaya mencegah meluasnya pengaruh organisasi ini
pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan gerakan ini di dalam rumah yang dijadikan sebagai tempat sekretariat Khilafatul Muslimin. Dan inilah sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan Polres Karawang. Dalam penggeledahan ini pun, pihak Polres Karawang mengamankan 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal keormasan. Nampaknya di wilayah Jawa Barat, organisasi ini telah meluas di beberapa daerah. Tak hanya di Karawang, polisi pun mencopot semua papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin di wilayah Cimahi dan Sumedang, dan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Hingga kini, dari sejumlah wilayah perwakilan Khilafatul Muslimin, pihak Mabes Polri telah berhasil mengamankan sebanyak 23 orang. 6 orang tersangka diamankan di Polda Jawa Tengah, 5 orang tersangka di Polda Lampung, 1 orang tersangka di Polda Jawa Timur, dan terakhir 6 orang diamankan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 6 orang, diantaranya pimpinan tertinggi Ormas ini yang kita tangkap pada tanggal 7 bulan Juni 2022. Kemudian hasil pemeriksaan dan pengembangan kita menangkap lagi 4 orang pada tanggal 11, yaitu 2 di Bandar Lampung di kantor pusat Khilafatul Muslimin, kemudian 1 di Bekasi, kemudian 1 di Kota Medan. Kemudian tanggal 13 yang lalu bulan Juni tahun 2022 kita menangkap 1 orang lagi di Mojokerto, Jawa Timur. Saat ini mereka semua statusnya sudah kita tetap sebagai tersangka dan sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian melihat kasus ini tidak hanya sebagai kasus keormasan saja. Polisi melihat jika organisasi ini mempunyai pergerakan sangat-sangat signifikan untuk meruntuhkan NKRI. Bagi Endra Zulfan, organisasi ini melakukan kejahatan yang disebut hidden crime. Jadi Polda Metro Jaya melihat kejahatan yang dilakukan oleh Ormas Khilafatul Muslimin ini sebagai fenomena yang kita namakan hidden crime dan juga invisible crime, di mana kejahatan ini terlihat indah di permukaannya, namun memiliki akar yang busuk dan juga bisa merusak ekosistem yang lainnya. Apa yang kita temukan dari hasil penyelidikan kita menemukan bahwa ormas ini telah membuat struktur pemerintahan, kemudian sistem pendidikan, sistem kewarganegaraan, Negara di dalam negara begitu ya? susunan kemasyarakatan, dan juga sistem pertukaran barang dan jasa, yang semua ini mengerucut terhadap adanya negara dalam negara. Tentu ini sangat bertentangan dengan peraturan hukum yang ada di negara kita. Namun, ada hal yang berbeda yang diungkapkan Al-Khaidar. Sebagai pengamat terorisme, dirinya melihat jika Khilafatul Muslimin ini bukanlah organisasi radikal atau teroris, melainkan organisasi yang berbasis pada fundamentalis. Dalam studi organisasional kita di antropologi, kita menempatkan Khilafatul Muslimin ini di organisasi fundamentalis. Jadi bukan di organisasi teroris. Jadi organisasi-organisasi tertentu itu tidak bisa begitu saja kita anggap punya koneksi atau punya hubungan dengan terorisme. Karena tidak sembarangan kan sebuah organisasi itu dikategorikan ke dalam fundamentalis, radikal, atau teroris, atau intoleran. Nah, Khilafatul Muslimin ini dulu memang pernah terlibat dalam terorisme, pemimpinnya itu, sebelum organisasi itu dibuat. Dan setelah organisasi itu dibuat, dia kemudian mengadopsi ide-ide yang apolitis. Saya pun juga beberapa kali direkrut oleh mereka untuk diajak bergabung, dikenalkan konsepnya dan sebagainya, dan saya tidak pernah tertarik. Karena paham-paham ini, kelompok-kelompok ini kan problemnya dia tidak bisa mengkomparasi antara fikih dalil dengan fikih realitas. Jadi mereka cenderung doktrinisasi, cenderung brainwashing, ya, dalam menanamkan pemahaman mereka, akhirnya mereka berbenturan dengan realitas. Mereka nggak mau tunduk dengan hukum-hukum yang terkait di Indonesia, regulasi yang peraturan-peraturan di Indonesia, seperti undang-undang keormasan. Dia nggak mau tahu, itu buatan ini. Akhirnya berbenturan lagi. Buntut dari penangkapan sang pimpinan Khilafatul Muslimin tampaknya tak hanya pada pencopotan semua papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin dan penangkapan 23 orang di seluruh Indonesia.
Penggeledahan ruang kerja sang pimpinan yang berhasil mengamankan uang tunai bernilai miliaran rupiah pun tak luput dari mata polisi. Selain itu, polisi pun berhasil membekukan 21 rekening yang berkaitan dengan organisasi ini. Baik, Pak Zulpan, kemarin setelah dilakukan penangkapan terhadap pimpinan, ini juga kepolisian kembali menggeledah dan kemudian ini kabarnya menemukan uang miliaran rupiah begitu. Pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2022, tepatnya di kantor pusat Ormas Khilafatul Muslimin, kita menemukan ya di dalam brankas ya, uang sejumlah lebih dari 2,3 miliar. 2,3 miliar. Ya, tentunya ini kita sedang mendalami ya. Kita juga sudah bekerja sama dengan PPATK terkait dengan aliran dana terhadap ormas ini. Saat ini PPATK telah membekukan 21 rekening yang terkait dengan ormas ini. Dari hasil penyelidikan sementara, uang 2,3 miliar ini peruntukannya untuk operasional kah atau ada yang lain, Pak? Ya, memang hasil pemeriksaan sementara ini adalah untuk kegiatan operasional ormas ini. Didapatkan dari sumbangan para anggota, ya, karena di situ di dalam peraturan mereka setiap anggota wajib memberikan sumbangan serta dana-dana lain yang 21 rekening yang sudah dibekukan oleh PPATK kita sedang dalami ya terkait dengan aliran dananya. Hingga kini polisi pun masih terus menyelidiki soal aliran dana dan siapa penyumbang dana terbesar di dalam organisasi ini. Polisi sendiri setelah melakukan penangkapan, lalu ada penggeledahan juga di sana ditemukan uang kurang lebih 2,3 miliar. Nah ini skenario apa sih Bang yang sebenarnya mau diangkat ke permukaan masyarakat? Jumlah 2,3 miliar itu sebenarnya jumlah yang sedikit. Ya sedikit. Karena setahu saya mereka itu mampu mengumpulkan lebih daripada itu ya. Walaupun enggak. Dari infak? Iya dari infak saja. Dari infak dan dari beberapa sedekah yang dikumpulkan oleh bukan anggota mereka. Nah ini juga bukan anggota mereka, ini juga patut diwaspadai. Karena ini bisa menjadi jalan masuk bagi agen-agen tertentu untuk mengacaukan organisasi ini. Karena jumlah anggota mereka itu dulu pada tahun-tahun 2003 ketika saya masuk di dalamnya juga itu jumlah mereka sampai 300.000 orang dan setelah adanya ISIS 2014 banyak anggota mereka yang kemudian tergerus dan lari kepada ISIS. Ada pemandangan yang berbeda ketika kami berkunjung kembali ke kantor Khilafatul Muslimin yang berada di wilayah Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum terjadinya penangkapan terhadap pimpinan tertinggi mereka, yaitu Abdul Qodir Hasan Baraja pada 7 Juni 2022, suasana di tempat ini semua biasa saja. Namun ketika kami kembali ke tempat ini, semua tampak berbeda. Kondisinya sangat sepi, dan yang terlihat sangat jelas, papan-papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin sudah tidak bertengger lagi di sini. Semua atribut yang berhubungan dengan Khilafatul Muslimin sudah tidak ada. Dan suasana tempat pendidikan yang telah ditutup ini pun sudah tidak beraktivitas lagi. Nampaknya pihak polisi sangat serius untuk menghentikan semua gerakan organisasi kemasyarakatan ini. Abu Salman yang sangat ini dipercaya sebagai juru bicara Khilafatul Muslimin tak menampik jika organisasi yang ia diami saat ini masih banyak kekurangan untuk melegalitaskan sarana pendidikan yang dibangun di atas tanah ini. Untuk sementara ini di-off-kan kurang lebih bisa sebulan lah. Dan saya juga berterima kasih kepada aparat setempat karena bukan berarti ini berhenti. Ternyata pihak aparat hanya ingin menyempurnakan legalitas pondok yang kurang sempurna. Dan pondok kita ini secara legalitas sudah ada, hanya kurang sempurna saja. Ustadz tadi sempat mengatakan bahwa dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini nanti akan ada penyempurnaan dari pondok pesantren maupun juga pendidikan sendiri. Itu apa yang dimaksud penyempurnaan? Iya, jadi selama ini legalitas yang kita miliki ini cenderung legalitas yang ngambang. Artinya ketika kita bicara izin berjenjang, kita masukkan ke Mendikbud, itu tidak masuk. Kita masukkan ke Kemenak, juga tidak masuk. Sehingga akhir ending permohonan saya udah kita masuk kepada pondok pesantren tradisional.
pondok pesantren tradisional ini tidak ada istilah berjenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, tetapi cenderung kepada tahfiz Quran yang ini sudah didukung oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita pondok ini pondok gratis, sosial kan. Kalau kita harus pondok modern terus ada berbayar, ini menyulitkan sponsor. Sementara pondok ini sponsornya adalah Jamaah Khilafatul Muslimin. Adapun donatur di luar ya kita tidak bisa istilahnya mengharapkan donatur dari luar. Tapi memang ini adalah sponsornya Jamaah Khilafatul Muslimin. Bagi Abu Salman, dirinya sangat tidak menerima jika organisasinya ini dikatakan sebagai organisasi yang bertujuan untuk mengguncangkan NKRI. Semua hal yang dituduhkan terhadap Khilafatul Muslimin jika keberadaannya ingin membuat negara di dalam negara, semua itu harus butuh pembuktian. Kalau bicara membentuk negara di dalam negara, sepertinya saya agak sedikit aneh lah ya. Kita aja yang seperti ini nggak ada kemampuan untuk berpikir bentuk negara dari mana caranya, ini kita tidak terpikir. Ditambah negara ini kan hutangnya banyak, dikasih aja kita nggak mau, apalagi mikir membentuk negara. Ini sebenarnya opini yang akan menjadikan Khilafatul Muslimin ada tekanan-tekanan tertentu. Nah ini opini saya harapkan ini perlu klarifikasi. Toh kalau misalkan Khilafatul Muslimin ingin mendirikan negara atau menegakkan negara, perlu bukti yang jelas, bukti yang nyata. Nah ini yang harus kita ungkap. Saya sendiri sebagai Jamaah Khilafatul Muslimin sejak bergabung 2006 tidak pernah ada nasihat-nasihat dan keinginan mengganti negara. Ini secara pribadi ya. Adapun oknum-oknum yang lain, mungkin teman-teman di sana misalkan kedapatan ingin mengganti negara, itu perlu diklarifikasi. Ini gerakannya memang lebih soft ya dibanding dengan kelompok-kelompok radikal teroris yang lain ya. Karena ini lebih mengedepankan gerakan dakwah ya. Meskipun dakwahnya juga dakwah khilafah, tetapi sepemahaman kami, kelompok radikal teroris seperti ini biasanya pandai berkamuflase, pandai bersiasat menyembunyikan jati diri, agendanya untuk memframing seolah-olah mereka bukan kelompok radikal terorisme, atau dalam bahasanya sering dikenal dengan istilah taqiyah, ya, bersiasat, bersembunyi, berkamuflase. Kebetulan kalau kelompok-kelompok yang kombatan sudah jaringan teroris itu kan di bawah tanah, di bawah permukaan kan. Begitu dia merubah strategi atau mengembangkan strategi tidak melalui taqiyah tapi tamkin, misalnya tamkin itu penguasaan wilayah atau penguasaan pengaruh dengan menginfiltrasi ke berbagai lini ataupun institusi ataupun lembaga-lembaga masyarakat. Seperti beberapa waktu yang lalu ada yang kita tangkap di universitas, kemudian beberapa organisasi yang lain ya. Tetapi khusus untuk Khilafatul Muslimin ini sudah di atas permukaan, maka dibutuhkan strategi taqiyah ya, karena untuk memframing bahwa seolah-olah mereka bukan kelompok yang sedang mengusung ideologi khilafah, yang sejatinya kelompok-kelompok seperti ini adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan, dan endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah. Iya, sebenarnya tanpa perlu ditangkap, mereka cukup diajak dialog saja untuk tidak melakukan konvoi misalnya, ataupun untuk mengubah sistem pendidikan mereka. Saya kira dua hal itu yang menurut saya itu agak bermasalah ya, agak problematis. Kalaupun itu dianggap sebagai melanggar hukum, saya kira itu karena bukan melanggar hukum, itu hanya melanggar peraturan saja. Karena itu persoalannya sangat administratif saya kira. Jadi tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa terlibat dalam kekerasan ataupun tindakan-tindakan teror ya. Dugaan jika para warga Khilafatul Muslimin tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Hal ini pun ditampik oleh Abu Salman. Adanya nomor induk warga bagi Abu Salman bukanlah sebagai pengganti KTP, melainkan hanya sebuah bentuk pertanggungjawaban identitas keorganisasian, dan dirinya menegaskan jika NIW
bukan untuk mengganti KTP. Oh tidak, NIW ini hanya bentuk konsekuensi dia sebagai warga Jamaah Khilafatul Muslimin supaya kita bertanggung jawab atasnya. Kalau dia bertindak yang anarkis, yang teroris, yang radikal, kita bisa bertanggung jawab. Benar dia adalah warga khilafah, benar dia adalah Jamaah Khilafah. Tapi kalau dia tidak ada NIW, dia mengatasnamakan anggota Khilafatul Muslimin, dia berbuat onar, siapa coba yang akan menjadi permasalahan? Khilafatul Muslimin itu sendiri. Nah ini perlu ditekankan lagi, kita tidak ada membuat NIW untuk menggantikan KTP, tidak ada. Nah, Ini SIM ya, artinya memang Nah sekarang SIM ini prosesnya butuh KTP gitu ya? proses butuh KTP, ya kan? Nggak mungkin nggak kan? Nah adapun NIW yang beredar ini NIW Khilafatul Muslimin. NIW Khilafatul Muslimin. Itu nomor keanggotaan saya 4522. Yang fungsinya hanya sebagai ID saja? Pendataan saja. Jadi saya bergabung di nomor 4522 misalkan gitu. Ini bentuk pendataan warga, nggak lain dan nggak bukan. Nah ini kalau ada istilah NIW ganti KTP, sepertinya mustahil. Toh ini bentuk ID card kok istilahnya kan, bentuk tanda ID card begitu Pak. Namun hal ini disikapi berbeda oleh Kombes Pol Endra Zulpan. 14.000 warga Khilafatul Muslimin yang telah memiliki NIW atau nomor induk warga ini bagi Kabid Humas Polda Metro Jaya disinyalir sebagai bentuk untuk mengganti sistem kependudukan yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini. Hasil penyelidikan dan temuan dari Polda Metro Jaya, ya, kita telah memiliki data, ya, ada 14.000 ya yang terdaftar yang memiliki nomor induk warga daripada ormas ini, yang mana ini sudah mereka masukkan ke dalam sistem kependudukan mereka, yang nanti tujuannya akan menggantikan sistem kependudukan kita yang kita kenal dengan SKPP. Iya, yang mereka tidak mengakui apa yang menjadi produk daripada pemerintah, sehingga mereka membuat sistem sendiri. Itulah yang saya sampaikan tadi, mereka membuat sistem kependudukan sendiri. Pembekuan 21 rekening yang terkait aliran dana Khilafatul Muslimin sangat disayangkan oleh Abu Salman. Masih sangat banyak dana yang ada di rekening yang dibekukan dan sesungguhnya masih sangat dibutuhkan oleh tempat pendidikan di Khilafatul Muslimin. Ustadz, sedikit saya mau mengkonfirmasi, infonya memang ada 21 rekening dari jamaah dari Khilafatul Muslimin yang kemudian dibekukan oleh PPATK begitu ya? Iya. Ini betul atau salah satunya rekening di sini. Pondok kami nih di Bekasi. Nah, bendahara kami di sini juga terblokir. Nah harapan saya, ini kan pondok ini gratis, gitu kan, dan pemblokiran juga sepihak, ya kan. Kita sementara di dalam rekening ada saldonya, ya kan. Terus Amir wilayah Sumatera Selatan juga Ustadz Gugun diblokir sepihak. Padahal nilai saldonya masih cukup banyak untuk pendidikan. Nah, ini harapan saya pemerintah, cobalah jangan terlalu arogansi kepada kami gitu kan, Jamaah Khilafatul Muslimin ini yang seperti dipojokkan, bahkan sampai uang yang mungkin nilainya sedikit juga diblokir. Nah ini kan kita sebenarnya dana ini butuh, ya kan, walaupun nilainya 1 juta untuk pondok pendidikan yang gratis ini butuh buat kami gitu kan. Usai penutupan sarana pendidikan di tempat ini yang dilakukan oleh aparat kepolisian, para murid yang kebanyakan berasal dari luar Jawa, sebagian besar sudah dipulangkan ke daerah asalnya. Langkah kami pun terus menelusuri jalan ini, sampai pada akhirnya kami menemukan spanduk yang bertuliskan warga Pekayon menolak Khilafatul Muslimin di ujung jalan ini. Apa yang sesungguhnya terjadi terhadap warga Pekayon Bekasi hingga pada akhirnya spanduk ini terpasang sejalan dengan penangkapan anggota Khilafatul Muslimin dan penutupan semua kantor perwakilan Khilafatul Muslimin di seluruh Indonesia. Nah ini pemirsa, spanduk yang memang sudah terpasang tidak jauh ya lokasinya sebenarnya dari sarana pendidikan yang dibangun di kawasan Pekayon tadi. Tulisannya adalah kami warga Pekayon Jaya Kota, Bekasi dan sekitar menolak keras kegiatan Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan atas nama negara Republik Indonesia begitu. Nah, mungkin kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut
Mas, ini dengan perwakilan Karang Taruna, benar? Ya, kebetulan dengan saya Mas siapa? Faisal, Ketua Karang Taruna. Mas Faisal, Ketua Karang Taruna di sini. Betul. Ini spanduk saya lihat, ini memang berupa penolakan gitu ya Mas ya? Kemarin sempat ada rame-rame di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin begitu. Memang dipasangnya sebelum itu atau seperti apa Mas? Kita sebenarnya sudah pernah datang ke mereka, mengingatkan mereka, kenapa sih kalian ini nggak mau pasang bendera merah putih? Kenapa sih kalian ini nggak mau pasang simbol negara, foto presiden gitu kan? Alasan kalian apa? Terus kami juga lingkungan ingin tahu kurikulum apa yang kalian terapkan ke santri-santri yang ada di sini. Dan mereka kita kasih waktu kurang lebih 2 minggu untuk melengkapi mulai dari legalitas mendirikan bangunannya, terus mereka pesantren dan sebagainya. Tapi mereka pada akhirnya tidak indahkan. Bagi Faisal, keberadaan Khilafatul Muslimin yang sudah sejak lama ada di lingkungan tempat tinggalnya adalah karena tidak adanya kepedulian dari masyarakat dan edukasi dari pemerintah daerah setempat tentang organisasi yang dilarang di negeri ini. Ini kan sudah lama ya, kayak tadi Mas Faisal bilang, tapi kenapa spanduk atau mungkin bentuk penolakan warga itu baru digambarkan sekarang gitu? Tapi dalam hal ini kan memang harusnya dilakukan sama pengurus lingkungannya sebelumnya adalah mempertanyakan kenapa mereka bisa bangun pondok pesantren putra dan putri. Tapi saya pikir ya yang sebelum-sebelumnya itu memang melakukan pembiaran. Sempat ada pembiaran. Pembiaran. Jadi mereka udah nggak peduli apa yang mereka lakukan. Tapi tahu. Tak hanya kantor wilayah Khilafatul Muslimin yang berada di seluruh Indonesia yang terkena dampak pencopotan papan nama yang bertuliskan Khilafatul Muslimin. Kampung warga Khilafatul Muslimin yang berada di daerah Karangsari, Jati Agung, Bandar Lampung, tak luput dari pencopotan papan nama. Ketika kami berkunjung di daerah ini pada tanggal 10 Juni 2022 lalu, semua terlihat biasa saja. Sejumlah papan nama yang bertuliskan Khilafatul Muslimin tersebar di setiap sudut kampung yang didiami hanya warga Khilafatul Muslimin saja. Mulai dari pintu masuk kampung ini, sudah banyak dipenuhi papan nama Khilafatul Muslimin. Ketika kami melangkahkan kaki ke dalam kampung ini pun, hampir sejauh mata memandang, kami melihat atribut yang bertuliskan Khilafatul Muslimin. Namun sejak tanggal 12 Juni 2022, semua atribut yang berhubungan dengan Khilafatul Muslimin yang berada di kampung ini, semuanya telah dilucuti oleh aparat kepolisian yang dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Jadi hasil penyelidikan kita menemukan di bawah permukaan ya senyatanya ormas ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bertentangan dengan ideologi negara. Mereka telah membuat sistem kewarganegaraan, ya, kemudian struktur pemerintahan, ada menteri pendidikannya di situ. Kemudian mereka membuat sistem pendidikan, kemudian mereka membuat susunan kemasyarakatan dan juga sistem pertukaran barang dan jasa, ya. Iya, ini nggak perlu diwaspadai sama sekali. Yang harus diwaspadai itu MIT, OPM, ya, kemudian JAD, kemudian JAK dan sebagainya. Saya kira itu sudah jelas. Tapi kalau organisasi-organisasi seperti kalau termasuk HTI juga perlu diwaspadai ya, karena ada agenda Tolabun Nusroh ataupun rencana kudeta ya, yang ada di dalam organisasi mereka. Terus kalau Khilafatul Muslimin nggak ada rencana kudeta, nggak ada rencana kekerasan, nggak ada rencana untuk protes ataupun perang ataupun revolusi, nggak ada. Mereka nggak punya rencana-rencana ke arah itu. Yang mereka inginkan mereka adalah membuat jamaah, bekerja sama di dalam jamaah, mengumpulkan kekuatan finansial mereka sendiri, dan kemudian mereka membuat sekolah untuk ada sekolah gratis, membuat klinik supaya ada kesehatan gratis secara gratis. Mereka berusaha akhirnya membuat mekanisme internal sendiri agar mereka merasa nyaman berada di dalam satu jemaah di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Sebenarnya amir ya, belum bisa disebut sebagai khalifah. Indonesia
Deklarasi kebangsaan. Khilafatul Muslimin. Kami segenap pengurus. Yayasan Khilafatul Muslimin. Bekasi Raya. Mendeklarasikan sebagai berikut. 1. Mengakui negara kesatuan. Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai 4 pilar kebangsaan. Toleransi beragama. Dan menolak radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila. NKRI harga mati. Polisi menganggap apa yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin adalah kejahatan terselubung. Sementara dari pihak Khilafatul Muslimin menuntut adanya pembuktian atas hal tersebut. Hingga kini pun proses penyidikan masih terus berlanjut di kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.